Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dengan NIM 22029008. Dari Prodi Pendidikan Matematika izin untuk membuat video terkait untuk menyelesaikan tugas akhir dengan mata kuliah riset operasi, yakni pembahasan soal mengenai topik dari pertemuan topik minggu pertama sampai minggu terakhir. Baik, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari program linear. Program linear adalah suatu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan fungsi tujuan dan kendala yang tidak linear, sehingga artinya hubungan antara variabel dengan antar kendala itu dapat dikembangkan dengan garis lurus. Kemudian untuk karakteristik program linear, yang pertama fungsi tujuan, objektif atau tidak linear. Kemudian yang kedua, kendala atau konstan itu tidak linear. Yang ketiga, variabel dapat memiliki hubungan tak linear. Yang keempat, fungsi grafik fungsi tujuan tidak berbentuk garis lurus. Kemudian untuk contoh dari program linear sendiri, yang pertama yaitu fungsi tujuannya, misalkan yaitu menemukan fungsi f(x) dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 dengan kendala x kuadrat ditambah y kuadrat kecil sama 25. Kemudian model regresi nonlinear untuk analisis data. Kemudian optimasi fungsi keuangan dengan tingkat bunga variabel. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan contoh soal. Pertama, penyelesaian program linear dengan cara grafik. Contoh soal. Sebuah perusahaan ingin memproduksi dua jenis produk, yakni produk A dan produk B. Biaya produksi dan keuntungan per unit adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk A. Biaya produksi yaitu 2.000, kemudian keuntungannya yaitu 5.000. Kemudian produk B, biaya produksinya 3.000, kemudian keuntungannya 7.000. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja untuk memproduksi produk ini, yakni bahan bakunya maksimal 240 unit. Untuk tenaga kerja itu maksimal 180 jam. Untuk waktu produksi per unit itu produk A yaitu 2 jam. Kemudian untuk waktu produksi per unit produk B adalah 3 jam. Tentukan jumlah produksi produk A dan produk B untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, untuk menentukan keuntungan maksimal itu kita gunakan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu variabel, misalkan x sebagai jumlah produk A dan y sebagai jumlah produk B. Yang kedua, tentukan fungsi tujuan objektif, fungsi tujuan atau objektifnya, yaitu maksimalkan, karena tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungan, maka kita dapatkan fungsi tujuannya yaitu 5.000x ditambah 7.000y. Kemudian tentukan kendala atau constraint. Bahan bakunya yaitu x tambah y kecil sama 240, karena tadi unit bahan bakunya hanya 240. Tentu kita kasih dia x tambah y itu kecil sama 240. Kemudian untuk tenaga kerja itu 2x tambah 3y kecil sama 180. Itu kita dapat dari atas tadi, dari soal, sehingga kita ubah bentuknya atau kita bikin model matematikanya. Kemudian x besar sama 0 dan y besar sama 0. Kenapa x besar sama 0 dan y besar sama 0? Karena jumlah produksi tentu tidak boleh negatif. Kemudian kita grafikkan grafik konstan. Maksudnya di sini kita kan ingin mencarinya dengan menggunakan grafik. Tentu kita yang pertama itu kita gambarkan garis grafik x tambah y 200 sama dengan 240 dari kendala tadi, dan 2x tambah 3y sama dengan 180 pada grafik. Jadi setelah kita gambar grafik, kita tentukan daerah yang memenuhi kendala. Jadi setelah kita gambar grafik ini, kita tentukan titik-titik pojoknya. Titik-titik pojok yang kita dapatkan yaitu 0,0, kemudian 240,0, 0,80 dan 120,40. Yang ketiga, kita lakukan evaluasi fungsi tujuan pada titik-titik pojok. Tadi kan kita udah dapat titik-titik pojoknya itu 0,0, kemudian 240,0, 0,80 dan 120,40. Dari grafik kita dapat menemukan
titik atau titik tujuannya. Dari 0,0 kita dapatkan titik 0. Kemudian dari titik 240,0 kita dapatkan titik 1.200.000. Kemudian dari titik 0,80 kita dapat 560.000. Dari titik 120,40 kita dapat 1.040.000. Kemudian kita pilih titik dengan nilai maksimum. Titik dengan nilai maksimum itu adalah 120,40. Jadi kita cocokkan, karena titik maksimumnya 120,40, maka keuntungannya tentu yang sesuai dengan titik 120,40, yaitu 1.040.000. Jadi kita dapatkan keuntungan maksimum dari membuat proyek ini, yaitu dengan produk A sebanyak 120 dan produk B sebanyak 40, kita dapatkan keuntungannya yaitu 1.040.000. Lanjut. Kemudian kita akan contoh berikutnya, yaitu menyelesaikan program linear dengan metode simplex. Contoh soalnya itu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, X dan Y, dengan keuntungan per unit yaitu 3.000 dan 2.000. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja adalah bahan bakunya yaitu 480 unit, kemudian tenaga kerjanya 360 jam, waktu produksi per unitnya X 2 jam, waktu produksi per unit Y yaitu 3 jam, kemudian bahan baku per unit X sama dengan 4 unit, bahan baku per unit Y sama dengan 2 unit. Tentukan jumlah produksi X dan Y untuk memaksimumkan keuntungan. Baik, langkah-langkah penjelasan metode simplex. Jadi berbeda dengan kasus tadi, untuk yang ini kita menggunakan metode simplex dalam menyelesaikan masalah pada soal. Yang pertama, tentukan variabel X jumlah dari produksi X dan Y jumlah dari produksi Y. Kemudian kedua, tentukan fungsi tujuan. Maksimalkan keuntungan 3.000 X ditambah 2.000 Y. Tentukan kendala atau constraint. Yang langkah ketiga, kita tentukan kendala, yakni bahan bakunya 4X tambah 2Y dari kecil sama 480, kemudian tenaga kerjanya 2X tambah 3Y kecil sama 360, X besar sama 0, dan Y besar sama 0. Tadi, kembali lagi kepada penjelasan tadi, tentu hasil produksinya tidak boleh negatif, sehingga X-nya besar sama 0 dan Y besar sama 0. Baik, untuk langkah-langkah menjawabnya itu, yang pertama kita tentukan variabel skala C bahan baku dan S2 tenaga kerja. Kemudian kita bentuk tabel simplex seperti berikut. Teman-teman atau seluruh bisa memperhatikan, berikut adalah bentuk dari tabel simplex yang telah kita buat dari soal tadi. Lanjut dari tabel simplex itu kita lakukan iterasi 1. Iterasi 1, kita pilih kolom pivot Y sama dengan Y negatif 2000, kemudian pilih baris pivot S2 300 per 3 sama dengan 120, kemudian perbarui lagi tabelnya. Dari iterasi 1 kita memperoleh tabel baru, yakni yang bisa memperhatikan basis X, Y, S1, S2 konstantanya, kemudian ini Z S1, S2 itu kita dapatkan negatif 1000, 2 per 3, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2 per 3, 2 per 3, 1 per 3, 240.000, 240, dan 120. Kemudian kita lakukan iterasi 2. Pilih kolom pivot X negatif 1000. Pilih baris pivot S1 240 per 2, 120. Perbarui tabel. Sehingga jumlah produksi optimal yang kita peroleh setelah melakukan dua iterasi adalah 120 unit X dan 60 unit Y dengan keuntungan maksimal sebesar 3.600.000. Baik. Kemudian kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu program nonlinear. Pertama kita bahas dulu pengertiannya. Program nonlinear adalah suatu model matematika yang digunakan untuk memudahkan masalah optimasi dengan memecahkan masalah.
optimasi dengan fungsi tujuan dan atau kendala yang tidak linear. Artinya, hubungan antara variabel tidak dapat digambarkan dengan garis lurus. Kemudian ciri-ciri program nonlinear. Karakteristik yang pertama, fungsi tujuan tidak linear. Fungsi tujuan atau objektif tidak linear. Yang kedua, kendala konstan tidak linear. Yang ketiga, variabel dapat memiliki hubungan tidak linear. Yang keempat, grafik fungsi tujuan tidak berbentuk garis lurus. Kita lanjut kepada contoh soal yang menyelesaikan permasalahan nonlinear. Contoh soal pertama, yaitu sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari penjualan produk dengan fungsi keuntungan. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Tentukan jumlah produksi X yang memaksimalkan keuntungan. Langkah-langkah penyelesaian itu, yang pertama, kita tentukan dulu fungsi tujuannya. Kan tadi fungsi tujuan kita adalah Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Kemudian cari tujuan pertama. F absen X sama dengan 4x tambah 3. Cari titik kritis. F absen X sama dengan 0 dikurang yaitu 4x tambah 3 sama dengan 0, dan kita peroleh X-nya sama dengan negatif 3/4. Kemudian masuk kepada langkah keempat. Cari turunan kedua dari Fx. Setelah kita turunkan untuk kedua kalinya, sehingga kita peroleh F double absen X itu sama dengan 4. Kemudian uji konveksitas. Karena F double absen X itu besar dari 0, maka fungsi adalah konveks. Karena tadi kita peroleh turunan keduanya besar dari 0, sehingga fungsi ini adalah konveks. Dan memiliki minimum global di X sama dengan negatif 3/4. Namun, karena soal meminta maksimum, kita periksa batas. Batas bawah. Batas bawahnya itu minta hingga, kemudian Fxn minta hingga, batas atasnya X absen N tak hingga, Fx absen N tak hingga. Kemudian, karena fungsi tidak memiliki maksimum global, kita harus mempertimbangkan batasan praktis, misalnya biaya produksi, ketersediaan bahan baku. Jadi, jumlah produk optimal tidak ada dalam konteks matematika murni. Namun, dalam konteks praktis, perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk menentukan produksi optimal. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini berkaitan dengan program nonlinear, namun ketika dia adanya ketidaksamaan. Contoh soalnya, sebuah perusahaan ingin memproduksi dua jenis produk, yakni X dan Y, dengan fungsi keuntungan. Fx, Y, 3x sama dengan 3x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 4xy. Kendala yang pertama yaitu persamaan. X tambah Y sama dengan 0, ketersediaan bahan baku. Kemudian untuk yang kedua, pertidaksamaan X besar sama 2, kemudian Y besar sama 3 untuk minimum produksi. Kemudian pertidaksamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kecil sama 36 untuk ketersediaan tenaga kerja. Tentukan jumlah produksi X dan Y yang memaksimalkan langkah-langkah penyelesaian. Tentukan jumlah produksi X dan Y yang memaksimalkan keuntungan. Kita lanjut kepada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan fungsi tujuan. Fx, Y sama dengan 3x kuadrat tambah 2y kuadrat ditambah 4xy. Kemudian yang kedua, tentukan kendala. Persamaan yang pertama itu G1x, Y sama dengan x tambah y dikurang 10 sama dengan 0. Pertidaksamaan G2x, Y itu sama dengan x dikurang 2 besar sama 0, G3x, Y sama dengan 2y dikurang 3 besar sama 0. Pertidaksamaan G2x, Y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 36 besar sama 0, kecil sama 0. Kemudian gunakan metode Lagrange untuk mengubah masalah menjadi yang pertama, X, Y, lambda itu sama dengan Fx, Y dikurang lambda 1 dikurang G1x, Y dikurang lambda 2 dikurang G2x, Y dikurang lambda 3 dikurang G3x, Y kemudian dikurang lambda 4 G4x, Y.
Cari turunan L terhadap X, Y, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Atur turunan sehingga dengan atur turunan sama dengan 0. Dan selesaikan sistem persamaan tersebut. Sehingga kita peroleh jawabannya X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4. Demikianlah untuk pembahasan soal terkait tugas akhir riset operasi guna memenuhi proses penilaian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.